Assalamualaikum semuanya, April Sulistianingsih di sini. Di video kali ini aku mau ngebahas soal tryout online yang tadi kita lakukan. Nah, ini adalah pembahasan yang kelima ya. Buat pembahasan yang ke-1 sampai dengan ke-4, teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya. Jadi ini aku akan ngebahas di soal nomor 81 sampai ke soal nomor 100 ya. Yuk kita langsung aja. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan notifikasinya serta like-nya agar aku lebih semangat lagi buat videonya. Terima kasih. Soal yang nomor 81. Pertanyaannya adalah diagnosis apa yang paling mungkin pada kasus tersebut. Nah, pertanyaannya di sini ada ibu hamil umur 39 minggu datang dengan keluhan mules. Nah, di situ dia sudah mengeluarkan adanya lendir darah. Pada saat dilakukan pemeriksaan kontraksi itu sudah ada penurunan kepalanya juga sudah 2/5. Pembukaannya sudah 8. Nah, tapi di sini ada masalah, yaitu pada saat dilakukan PD itu teraba bagian kecil janin yang berdenyut gitu ya. Terus DJJ-nya juga menunjukkan bahwa ini fetal distress. Selaput ketubannya masih utuh. Dengan seperti ini, maka diagnosis yang paling tepat itu adalah tali pusat terkemuka. Kenapa tali pusat terkemuka? Karena ini di mana kondisi penunjuk janin itu ada tali pusatnya. Jadi maksudnya kepala, tapi ada tali pusat yang menumbung seperti ini. Ibaratnya ini kepala, ini ada tali pusat yang dia menumbung lebih awal, tapi selaput ketubannya itu masih utuh. Maka kita sebut dengan tali pusat terkemuka. Kalau selaput ketubannya sudah nggak ada, itu baru kita sebut dengan tali pusat menumbung. Nah, dengan seperti ini, masalah potensial yang bisa terjadi itu adalah fetal distress dan menyebabkan kematian pada janin, gitu ya. Oke, itu ya di sini ya. Kalau dikatakan fetal distress itu dia lebih dari kurang dari 120 atau lebih dari 160. Jadi sistem fetal distress itu dia biasanya akan naik dulu tekanan jantungnya itu, frekuensi jantungnya itu akan naik dulu, baru nanti lama-lama dia akan menurun dengan drastis. Jadi kalau fetal distressnya masih 180-an itu masih bagus, berarti masih kemungkinan untuk selamatnya masih bisa gitu ya. Nah, kalau untuk presentasi ganda itu ada penunjuk. Jadi misalkan sini sudah ada kepala, di sini ada tangannya lagi gitu ya. Nah, itu presentasi ganda. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 82. Di sini pertanyaannya masih sama kayak yang tadi. Kalau dia sudah tahu nih pasien ini mengalami tali pusat terkemuka, maka langkah awal apa yang paling tepat untuk dilakukan? Jawabannya adalah posisi Trendelenburg. Posisi Trendelenburg itu seperti gimana posisi dia itu tidur tapi kepalanya lebih rendah, itu sekitar 15 sampai 30 derajat, atau kakinya itu lebih tinggi 15 sampai 30 derajat. Tujuannya gimana? Agar tekanan yang ada di dalam PAP terhadap tali pusat itu berkurang. Jadi dia arahnya lebih ke kepala. Jadi untuk mengurangi tekanan ya. Nah, posisinya itu adalah Trendelenburg ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 83, di mana ada seorang perempuan umur 39 tahun datang dengan keluhan keluar cairan dari kemaluan ya. Ada cairan nih dari kemaluannya. Hasil anamnesis ibunya itu belum merasa mulas ya. Perempuan umur 23 tahun, hamil 39 minggu ya. Nah, di sini setelah dilihat pemeriksaan DJJ-nya masih normal. Terus tapi kontraksinya lembek, pembukaannya belum ada, kertas lakmus berubah jadi biru. Nah, kalau ini berarti bahwa si ibunya ini mengalami ketuban pecah dini. Jadi ketuban pecah dini itu adalah kasus patologis ya. Kalau bedanya, kalau ketuban pecah dini itu ada ketuban pada saat aterem tapi belum ada tanda-tanda persalinan, seperti belum ada kontraksi, belum ada lendir darah, tapi sudah aterem tapi ketubannya sudah pecah gitu ya. Itu namanya ketuban pecah dini. Kalau sudah seperti ini kita harus gimana?
ya udah rujuk aja karena ini sudah jelas bukan ranah fisiologis gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 84. Seorang perempuan umur 33 tahun datang ke PNB. Dia mules tidak tertahankan. Hasil anamnesisnya, ibu minum ramuan tumbuhan yang digunakan agar cepat bersalin. Umumnya biasanya ini adalah seperti penggunaan rumput Fatima atau lain-lain gitu ya. Terus hasil pemeriksaannya KU-nya lemah karena dia merasakan sakit yang tidak tertahankan dari kontraksinya. Nah, pada kontraksinya itu sudah 5 kali dalam 10 menit dan lebih dari 45 detik keras gitu ya. Nah, di sini ditandai dengan peningkatan tekanan dari frekuensi jantung janin ya. Frekuensi jantung janinnya jadi meningkat. Ini kenapa? Dia sudah mulai fetal distress. Padahal pembukaannya baru 2 cm. Kalau dengan seperti ini pembukaannya belum efektif, tapi kontraksinya sudah sangat keras, ada fetal distress, ini tanda-tanda dari yang namanya kontraksi hipertonik atau tetania uteri. Masalah potensial dari kontraksi hipertonik ini adalah partus precipitatus, di mana persalinan kurang dari 3 jam. Jadi maksudnya dari kala 1 sampai ke kala 3-nya beres itu kurang dari 3 jam, dan itu kita sebut dengan partus precipitatus. Kalau partus prematur itu dia kurang dari 37 minggu, partus heterotenus itu lebih dari 42 minggu usia kehamilannya. Partus lama itu dia lebih dari 24 jam pada kala seluruh persalinan, dan itu lebih dari 8 jam pada fase latennya. Kalau partus lama itu sama ya, partus lama gitu ya, kontraksi hipertonik gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 85. Di soal ini, seorang perempuan umur 25 tahun, hamil 40 minggu, sedang infartu kala 2. Nah, semuanya dalam batas normal, kepala sudah lahir, namun saat ibu meneran, vertex kembali ke vagina. Kepala gagal melakukan putaran paksi luar. Langkah apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kalau kepala sudah keluar tapi tidak bisa vertex kepalanya itu pada saat mau melakukan putaran paksi luar justru masuk lagi ke dalam vagina, dia keluar lagi, masuk lagi ke dalam vagina, itu namanya adalah turtle sign, di mana kasus tersebut kita sebut dengan distosia bahu dan diagnosisnya adalah distosia bahu. Maka langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah melakukan episiotomi gitu ya. Kita lakukan episiotomi dulu, habis itu kita posisikan di posisi macrobirth, baru habis itu kita melakukan manuver untuk pertolongan distosia bahu gitu ya. Oke, kalau distosia bahu ini tidak segera lahir, maka resiko masalah potensial pada bayinya itu adalah patah klavikula. Jadi pada bagian klavikulanya ini nanti patah resikonya, atau nanti di bagian syaraf di sini tuh ada cedera pada distosia bahu. Oke. Jadi sebenarnya kalau soal distosia bahu tuh nggak selalu melulu judulnya langkah awal gitu ya, tapi bisa dimulai dari datanya, nama turtle sign-nya, bisa dari diagnosisnya gitu ya. Oke. Nanti kalau misalkan teman-teman merasa soal saya ini masih kurang, ya wajar lah, kan saya masih soalnya cuma 180 gitu. Jadi doain aja biar saya punya waktu untuk menyiapkan tryout yang kedua gitu ya. Terus ini pada saat distosia bahu langsung minta tolong, karena kasus distosia bahu ini algoritma ya dari distosia bahu, karena penanganan distosia bahu itu nggak bisa sendirian, udah pasti itu ya. Lalu kita lakukan tindakan episiotomi, manuver, terus baru ke tindakan yang lainnya gitu ya. Nah itu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 86. Di sini ada kasus seorang perempuan umur 20 tahun, kala 4 ya, keluhan mengeluarkan darah dari kemaluan, plasentanya lahir lengkap. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya masih normal ya, meskipun mengeluarkan darah, karena ini masih di PMB perdarahan 500 cc. Oke, saya bilang kalau perdarahan 500 cc itu belum sampai ada perubahan nadi, suhu. Jadi jangan bilang perdarahan 500 cc kok masih baik-baik aja. Benar, perdarahan 500 cc itu masih baik-baik aja. Kayak teman-teman tuh kalau misalkan donor darah 300 cc itu juga masih baik-baik aja kan pulangnya gitu ya.
perdarahan itu kalau sudah 1000 atau 1 liter lebih baru ibu kelihatan lemah. Uterusnya lembek. Bidan telah melakukan penanganan awal dan akan melakukan KBI. Berapa lama orang melakukan KBI? Jadi KBI itu dilakukan selama 5 menit ya. Ini di dalam pedomannya. Nah, di sini ya. Ini pedoman untuk buku saku pelayanan maternal dan neonatal di tempat pelayanan dasar dan rujukan ya. KBI itu dilakukan selama 5 menit gitu ya. Oke. Nah, baru selanjutnya kita ke soal yang nomor 87. Oke. Di soal yang 87 ini ada seorang perempuan umur 32 tahun, G4 P30, hamil 38 minggu dengan keluhan utama udah kontraksi teratur dan ingin menerat. Hasil pemeriksaan sudah ada keluar lendir darah. Ya, hasil anamnesisnya ada keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan semuanya yang kita lihat ini adalah pembukaannya sudah lengkap. Selaput ketubannya sudah negatif. Bagian bawah teraba sakrum. Nah, kalau untuk kasus sakrum ini berarti dia adalah presentasi bokong ya. Presentasi bokong itu enggak banget kalau yang jawabnya ketubannya jernih. Adalah wajar kalau presentasi bokong itu ketuban kelihatannya mekonium gitu ya. Oke, dan itu tidak masalah karena kan bokongnya di bagian depan, bagian bawah depannya itu mukanya dia nggak kena mekonium, bagian kepalanya nggak kena mekonium gitu ya. Asuhan yang paling tepat untuk kasus di sini ya karena sudah pembukaannya lengkap, bidan boleh melakukan pertolongan pada kasus kegawat daruratan. Kalau dirujuk juga pasti akan lahir di jalan, maka harus dilakukan pertolongan. Nah, pertolongan pada persalinan bokong ini menggunakan metode BRAH. Ya, kalau metode BRAH nggak berhasil, baru habis itu menggunakan Prasad Lovset. Baru habis itu Morisu kalau nggak bisa untuk mengeluarkan bagian kepalanya, gitu ya. Oke, kita ke soal nomor 88. Ya. Di sini seorang perempuan ya umur 20 tahun sedang bersalin kala 3. Hasilnya TFU-nya sepusat PIT dan sudah melakukan PTT 30 menit namun plasenta belum lahir. Maka diagnosis yang paling utama itu adalah retensio plasenta. Nah, retensio plasenta itu ditegakkan apabila 30 menit plasenta tidak lahir setelah bayi lahir gitu ya. Plasenta tidak lahir nih, sudah 30 menit dilakukan PTT gitu ya. Maka kita tegakkan diagnosis retensio plasenta. Penanganannya adalah lihat ada perdarahan atau tidak. Kalau ada perdarahan itu kita boleh melakukan manual plasenta, tapi kalau nggak ada perdarahan kita nggak boleh, kita harus melakukan rujukan. Kenapa? Karena mungkin itu bisa jadi plasenta akreta, inkerta, perkreta. Yang hanya boleh dilakukan manual plasenta itu hanya plasenta adesiva saja gitu ya. Jadi indikasi dia boleh melakukan manual plasenta itu ada perdarahan atau tidak gitu. Oke, kita ke soal nomor 89. Di mana seorang perempuan umur 21 tahun nifas 6 jam. Hasil anamnesis ibu bahagia dengan persalinannya gitu ya. Payudaranya lembek, ASINya keluar, TFU-nya sudah 2 jari di bawah pusat, kontraksinya sudah keras, lokeanya penuh. Nah, asuhan nifas ini ngapain? Ya, kalau asuhan nifas pada usia nifas 6 jam itu adalah memastikan involusio uteri berjalan normal. Jadi tujuan asuhan nifas itu apa pada saat ini adalah memastikan involusio uteri berjalan normal ya. Nah, ini sesuai dengan buku pedoman buku ajar asuhan nifas di sini. Untuk 6 jam itu memastikan uterus, involusio uterus berjalan normal, menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, perdarahan, memastikan ibu cukup istirahat dan lain-lain ya. Nanti bisa download aja di buku ajar kesehatan ibu dan anak ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 90. Pertanyaannya, perempuan umur 20 tahun melahirkan 6 jam di puskesmas dengan keluhan belum bisa menyusui bayinya. TTV semuanya baik ya. ASI keluar berwarna kuning gitu. Nah, ASInya ini namanya apa?
ASI kolostrum. Ini udah jelas ya, nifas 6 jam udah pasti kolostrum. Kalau dia belum bisa menyusui bayinya gimana? Ajarkan teknik menyusui yang benar ya. Masalah potensialnya apa ini kalau nggak diajarin menyusui bayinya? Nanti payudaranya di bagian putingnya lecet gitu. Kecuali kalau ASInya belum keluar, nanti penyebab masalahnya potensialnya adalah bendungan payudara gitu ya. Jadi kalau kita ngerjain soal hukum tuh harus hati-hati dengan setiap clue dan kata kunci ya. Ini ya, kolostrum 3 hari pertama warnanya kuning, transaksi 3-8 hari, asimatur 8-11 hari dan seterusnya ya. Terus kita lanjut ke soal nomor 91. Seorang perempuan umur 21 tahun, nifas 6 jam. Hasil anamnesis, ibu mengatakan belum berkemih sejak melahirkan. Hasil pemeriksaan semuanya dalam batas normal, payudaranya lembek, ASInya juga bagus, TFU-nya bagus, kontraksinya kurang keras. Kenapa? Karena kandung kemihnya penuh. Maka ada bekas, maka yang harus kita ajarkan adalah mengosongkan kandung kemih gitu ya. Ini sudah jelas pasti. Oke, kita lanjut ke soal nomor 92, di mana seorang perempuan umur 21 tahun mengeluh ASI keluar belum lancar. Anamnesis, ibu pengen ngasih susu formula nih karena udah 1 hari ASInya belum lancar. Mungkin bukan belum lancar kali ya, karena ibunya belum paham kalau ASI kolostrum tuh yang dibutuhkan ASI tuh nggak banyak gitu yang dibutuhkan bayi. Mungkin teman-teman kalau mau pengen paham lebih jelas tentang kebutuhan ASI itu ada di video saya tentang kebutuhan ASI ya, ukuran lambung pada bayi gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, apa sih asuhannya? Padahal nggak ada masalah semua loh. Mungkin sebenarnya bukan ASI yang belum lancar, tapi ibunya nggak paham bahwa ASI kolostrum itu kalau keluar cuma sedikit. Maka pendidikan kesehatannya adalah tentang ASI eksklusif gitu ya. Karena ibunya pengen ngasih susu formula, sayang banget nih. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 93, di mana seorang perempuan nifas 7 hari, nyeri luka jahitan genitalia. Hasil pemeriksaan lukanya bengkak, merah, ada push. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan itu apa? Langkah awalnya itu kita mengeluarkan pus dan membersihkan luka dulu. Habis itu baru kita rujuk. Jadi nggak main rujuk aja gitu ya. Itu jelas ya, bahwa setiap ada tanda-tanda infeksi, ini baru tanda-tanda infeksi. Kalau diagnosis seperti ini namanya infeksi luka perineum. Masalahnya apa? Infeksi puerperalis. Diagnosis potensialnya itu adalah shock septic gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal 94, di mana seorang perempuan umur 21 tahun nifas ya. Ini harusnya P2 nih, P2 A1 ya. P2 datang ke PMB dengan keluhan anak pertama umur 5 tahun lebih cepat marah. Ya, maaf ini soalnya saya revisi. Hasil anamnesis anak pertama lebih manja dan tidak senang melihat ibu menggendong adiknya. Kalau sudah seperti ini, kasusnya disebut dengan sibling rivalry. Ini sudah pasti sih, ini harusnya teman-teman nggak ada yang salah. Ini pertanyaannya mudah ya. Kalau anak iri dengan yang lebih kecil itu namanya sibling rivalry, dimana seperti adanya kompetisi bagi saudara kandung ya. Biasanya ada iri, cemburu, persaingan, atau anaknya malah jadi yang gede itu malah jadi manja lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 95. Pendidikan kesehatan apakah yang diberikan pada kasus tersebut? Kita ke badan soalnya. Perempuan umur 22 tahun, melahirkan 6 hari, mengeluh puting susunya lecet. Nih, kalau puting susu lecet kenapa? Karena menyusuinya tidak benar, sehingga ASInya nggak lancar. Karena kenapa? Karena nyusuinya nggak benar, nggak sampai kosong, bayinya nyusuinya juga nggak nyaman ya. Jadinya dia bendungan payudara, adanya lecet. Nah, pendidikan kesehatannya apa? Teknik menyusui yang benar. Bu, kalau puting susu lecet boleh ya nyusuin gitu? Tetap boleh menyusui selama tidak ada tanda-tanda infeksi ya.
Nanti setelah menyusui, ibunya nanti tetap diberikan cairan ASI itu untuk membantu proses penyembuhan ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 96. Seorang perempuan umur 23 tahun melahirkan 30 hari yang lalu. Terus menanyakan, kapan nih boleh sholat lagi? Biasanya seperti itu. Biasanya kalau pasien sudah nanya kapan boleh sholat lagi, ada indikasi kapan boleh melakukan hubungan seksual. Maka data tambahan yang kita butuhkan di sini itu adalah apa? Lokea. Jadi kalau selama 30 hari itu si ibunya lokeanya sudah nggak ada, sudah bersih gitu, ya nggak apa-apa berhubungan. Ini sesuai dengan pedoman kunjungan nifas di kunjungan yang ketiga, di mana hari ke-29 sampai 42 hari kita harus mengajarkan tentang permulaan hubungan seksual gitu ya. Jadi caranya gimana? Kita cek dulu lokeanya masih ada apa enggak gitu ya. Kalau sudah bersih ya nggak apa-apa, sudah selesai itu masa nifasnya gitu ya, nggak mesti nunggu 42 hari. Oke, kita lanjut ke soal 97. Seorang perempuan umur 24 tahun P1A0 melahirkan bayi 2 hari. Mengeluh ASINya keluar sedikit. Hasil pemeriksaan payudara lembek, puting menonjol, pengeluaran kolostrum, TFU, semuanya bagus. Kok bisa dia bilang ASINya keluar sedikit? Padahal sudah benar loh ini ya. Mungkin pendidikan yang kesehatan yang pasti itu adalah karena baru 2 hari ya. 2 hari biasanya ibu ini masih belum paham bahwa ASI kolostrum itu memang keluarnya cuma sedikit gitu, nggak ada masalah dengan itu. Nah, tapi kita bisa tambahkan bahwa yang pasti itu adalah konsumsi nutrisi yang cukup. Kenapa kita nggak memeras ASI? Buat apa? Ibunya baru 2 hari, belum waktunya untuk melakukan mengkonsumsi ASI perah. Istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup bisa, tapi ini tidak berhubungan dengan bagaimana ASI biar keluar banyak. Perawatan payudara, nggak usah, payudaranya lembek, nggak ada tegang gitu ya, makanya konstruksi. Cara menyusui yang benar, nggak apa-apa, kan ASINya sudah keluar ini ya, payudaranya lembek, berarti menyusuinya sudah benar gitu. Kita lanjut ke soal nomor 98. Seorang perempuan umur 21 tahun nifas 2 jam, belum berani turun karena capek habis lahiran gitu ya, masih lemes. Nah, ibu sebenarnya senang sama bayinya, kontraksinya juga bagus lokeanya. Nah, apa yang harus kita ajarkan? Kita nggak apa-apa kalau misalkan dia masih mau belum turun dari tempat tidur, tapi pendidikan kesehatan yang kita ajarkan itu adalah terkait tentang mobilisasi dini gitu ya. Kenapa? Karena mobilisasi dini itu bisa meningkatkan kontraksi bagus, proses penyembuhan luka lebih bagus gitu ya. Maka kita lakukan mobilisasi dini gitu. Nggak usah pencegahan perdarahan karena kita ngelihat kontraksinya keras sudah ya. Perawatan payudara, ASINya keluar. Pemberian ASI awal, ASINya itu sudah keluar. Ibu bahagia, sudah dia IMD ya. Pemberian ASI awal itu sudah wajib di IMD. Ajarkan tanda bahaya nifas gitu, nanti kita ajarkan. Tapi yang paling penting itu adalah ajarin dulu mobilisasi dini gitu ya. Mobilisasi dini itu bisa mencegah tromboflebitis, penyembuhan luka lebih cepat gitu ya. Nah, ibu itu sudah boleh turun dari tempat tidur, aktivitas itu 24 jam setelah bersalin gitu ya. Tapi ibu nifas ini nggak boleh early ambulation pada kasus ya pasien yang menderita jantung, ada penyulit, ada anemia, paru-paru dan lain sebagainya gitu ya. Lagian kalau ada masalah seperti ini juga nggak dilayani di PMD karena bidan nggak boleh mengatasi kasus-kasus yang patologis gitu. Oke, kita ke soal nomor 99. Ini ibu nifas 2 minggu datang ke PMD. Semuanya dalam baik-baik saja, ibunya bisa ngurus bayi, ASINya bagus, payudaranya lembek, TFU-nya sudah nggak teraba ya, karena memang udah 2 minggu ya, lokeanya sudah alba gitu ya. Perubahan psikologis pada kasus tersebut kita sebut dengan letting go ya. Fase ini ya, fase taking in, taking hold, letting go
nih teman-teman harus sudah paham sih ya, fase taking in itu dimana ibu baru lahiran, ibu masih lelah, dia masih cerita tentang persalinannya gitu ya, terus masih mau ngurusin bayi itu masih capek gitu. Ini fase taking in gitu ya, 1-3 hari. Kalau taking hold, ibunya sudah mulai melihat bayinya, udah mulai belajar ngerawat tapi belum pintar, bisa nggak nih ngurus bayi gitu ya, itu fase taking hold gitu ya. Nah dia gampang tersinggung kalau dibilang ini ngurus bayinya nggak kayak gini, ini ngurus bayinya kurang pas gitu. Nah itu fase taking hold nih. Kalau taking holdnya nggak bagus, resiko postpartum blues dan depresi postpartum gitu. Makanya di sini pada fase taking hold ini penting banget buat ibu-ibu tuh mendapat dukungan dari keluarga dengan baik gitu ya, agar ibu bisa melewati fase taking hold ke letting go, dimana ibu sudah pintar gitu. Bu, apakah setiap orang akan melewati fase taking in, taking hold, letting go itu selalu bersamaan? Enggak juga. Kalau pasien itu umur keluarganya nggak ada, dia nggak akan lewat ke fase letting go, dan itu akan menyebabkan depresi postpartum gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 100. Di sini asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut, di mana seorang ibu nifas 2 hari dengan keluhan utama takut kemaluannya jadi longgar setelah melahirkan gitu ya. Ya, zaman sekarang itu penting untuk menghindari yang namanya pelakor gitu ya. Nah, ibu merasa badannya masih pegel, persendiannya masih nggak bagus. Ini kayak mana nih Bu, bidan saya abis lahiran capek gitu ya. Nah, asuhan kita harus mengajarkan apa? Senam nifas. Benar, kita nanti memberi anjuran istirahat yang cukup. Nah, massage pada nifas bisa juga, personal hygiene juga, vitamin B kompleks untuk mengurangi pegalnya. Tapi yang paling utama itu dengan ibu itu senam nifas, ibu akan lebih mudah untuk belajar yoga, untuk belajar mengencangkan otot-otot panggulnya kembali. Oke, itu saja di part 5 hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka video ini like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa, dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini untuk membantu channel ini berkembang. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.